Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anjang Tovan Amaluson dari SDN Pasar Keling 5186 Kota Surabaya, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik saya terkait implementasi pada modul 1.4, yaitu aksi nyata untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Ada dua hal penting yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait implementasi yang sudah saya lakukan di lingkungan kelas saya, dan yang kedua adalah diseminasi terkait modul budaya positif yang di dalamnya terdapat beberapa rangkaian materi yang bisa bermanfaat untuk rekan sejawat saya di sekolah ini dan semoga bisa mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Bagaimana rangkaian lengkap kegiatannya? Mari kita simak tayangan selengkapnya berikut ini. Langkah awal yang saya lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah dengan membangun suasana positif dan menciptakan rasa kenyamanan bersama murid-murid saya di kelas. Salah satu hal yang sudah rutin saya lakukan adalah dengan menyambut kehadiran murid-murid melalui budaya 5S sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Awal pertama kali murid berada di dalam kelas, mereka saya libatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Mereka menuliskan keinginan yang mereka harapkan ketika nantinya melakukan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan komitmen bersama antara murid dan guru selama melaksanakan proses pembelajaran. Kami kelas 4A sepakat untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan tidak ramai. Selanjutnya, melalui bimbingan guru dari pendapat yang murid sudah tuliskan tersebut, murid-murid diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Setelah kita sepakati bersama keyakinan kelas yang sudah kita susun, silakan kalian bacakan apa saja keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas yang pertama, selalu berusaha menjadi diri terbaik. Kedua, menghargai teman serta barang miliknya. Ketiga, senantiasa bersikap positif. Keempat, bertanggung jawab terhadap setiap tugas. 5, biasa menjaga kesehatan diri. Keenam, bersedia membantu teman. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Anak-anak, akhirnya kita sudah menyepakati kesepakatan kelas dan keyakinan kelas untuk kelas kita. Sekarang Pak Anjang menanyakan komitmen kalian, apakah kalian siap untuk melaksanakannya dengan penuh kesadaran diri dan tanggung jawab? Ya! Baik, terima kasih. Mana semangatmu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru SDN Pasar Keling 5 yang sudah hadir memenuhi undangan acara sosialisasi atau diseminasi terkait budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini. Mari pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka untuk belajar, untuk sharing bersama. Sholawat serta salam mari kita aturkan juga pada Nabi Muhammad SAW yang di hari akhir kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, hari ini kita santai sharing, kita juga nanti bisa tanya jawab. Nggak usah tegang-tegang, sebetulnya ngalir aja. Ini sebetulnya kan sharing materi yang sudah saya dapatkan sebelumnya di pendidikan guru penggerak angkatan 6, yaitu tentang bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Ya, ini materi globalnya adalah tentang budaya positif. Tapi di dalamnya nanti ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama. Sebelumnya salam dan bahagia, terima kasih. Mari kita niatkan bersama, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan kita keberkahan itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah capaian belajar yang akan kita capai hari ini, adalah terkait tentang pemahaman konsep budaya positif, yang di dalamnya itu ada beberapa materi yang panjang. Memang di modul ini adalah modul yang terberat, tapi menurut saya juga aplikatif dan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu nantinya juga bisa mengaplikasikannya di proses pembelajaran di lingkungan kelas kita. Nah, ada 3 teori motivasi, kemudian perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang kedua adalah terkait penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya kasih pertanyaan pemantik dulu nih. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu kira-kira dapat mendisiplinkan anak enggak? Enggak? Bisa? Bisa jadi? Bisa jadi. Tergantung anaknya. Iya. Nggak mesti berarti? Bisa iya, bisa tidak? Oke. Kemudian, sekarang kalau hukumannya itu bersifat positif, misalkan ada anak salah, kita hukum dengan membaca, dengan membersihkan halaman, yang tujuannya dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira itu bisa enggak juga untuk mendisiplinkan anak? Kalau hukuman yang positif? Bisa? Bisa ya? Oke, kita tampung dulu dari pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban-jawaban Bapak Ibu. Nanti kita gali lebih dalam di pembahasan materinya. Dan yang ketiga, kalau tadi kan hukuman, sekarang kalau penghargaan, misalkan ada anak bisa sesuatu, bisa mengerjakan atau apa, kita beri penghargaan. Kira-kira dengan penghargaan yang kita berikan, bisa enggak meningkatkan motivasi anak belajar? Oh, bisa. Oke, berarti sama. Saya dulu juga jawaban awalnya seperti itu. Ternyata, mari nanti kita makanya itu kita lihat dulu bagaimana alur konsep teorinya. Kemudian nanti ketika terakhir kita flashback apakah jawaban yang di awal ini kita sudah tepat atau belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba Bapak Ibu, ini kan ada kanan kiri aja. Ada A dan B. Silakan yang A siapa? A jajaran 22. Bu Putri dengan Bu Lili, Bu nah, AB pas. Nah, yang jadi A ya, ibaratnya kalau ada kertas ya kertas, kalau enggak ya dibayangkan aja. Bapak Ibu membayangkan, letakkan salah satu yang paling berharga di hidup panjenengan semua di tangan yang si A, yang jadi A. Nah, simpen itu yang paling berharga. Kemudian digenggam baik-baik. Ya. Kemudian yang B, silahkan coba. Ayo, dicoba buka tangannya si A itu, silakan dengan berbagai cara. Coba monggo dipraktekkan coba. Iya. Boleh nih loh. Boleh membujuk. Boleh mengancam, ya boleh merayu, menyuap. Pokoknya yang B itu biar bisa membuka, ya apa caranya. Iya, saya ulangi. Yang A itu ibaratnya itu menggenggam sesuatu yang paling berharga, ya, ibaratnya ya cincin. Nah, yang B adalah gimana caranya buka. Nah, ini boleh dibujuk, diancam, dihardik, dirayu, disuap. Iya, pokoknya sampai mau buka. Ayo coba buka.
Nah, oke, paling nggak ada bayangan kan? Kira-kira apa yang terjadi sebetulnya? Memaksa. Memaksa? Ada pemaksaan? Ya, seperti pemaksa lah. Nah, sebetulnya sekarang saya tanya. Ada pemaksaan dan ada syarat. Oke, kira-kira ya Bapak Ibu ya, dari praktek tersebut, sebetulnya yang memegang kontrol penuh itu siapa? Yang A. Yang A atau yang B? Yang A. Yang A, benar. Yang B kan mengusahakan. Iya kan? Membuka. Yang A kan, ya. Maupun gimana caranya si B itu menghardik, mengancam. Kalau memang si A itu punya pendirian kuat, ya kan, tidak akan. Ya, meskipun dibujuk, ya, dirayu, disuap. Kalau memang sudah menjadi prinsip ini memang berharga bagi kita, bagi diri kita, pasti kan nggak akan buka. Nah itu dia Bapak Ibu, sebetulnya yang punya kontrol penuh adalah ya diri kita sendiri. Nah ini merupakan teori kontrol namanya, teori kontrol atau pilihan. Ya, hati-hati ya, ini ya teori kontrol. Nah ini Pak, gambarannya seperti ini. Kalau stimulus respon yang diberikan ini yang ketiga ini, orang lain bisa mengontrol saya, sebetulnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kan pandangan yang sebelumnya kita tahu ya, sebetulnya yang sedang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya kita sendiri. Intinya pada dasarnya adalah posisi penuh atau yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ini merupakan perbedaan-perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol yang tadi sudah kita praktekkan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan disiplin, ini teoritis dulu Bapak Ibu. Kalau kita cermati, makna disiplin itu sebetulnya belajar ya. Dari kata bahasa Latin ini artinya belajar. Kemudian berkonotasi dengan disiplin diri murid, dan selanjutnya disiplin itu bisa bertujuan juga untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan. Tapi di dalam budaya kita, disiplin itu bisa berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya apa caranya biar itu patuh, berarti itu dinamakan disiplin. Nah, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita kan kalau diatur kan dianggap disiplin kan sebetulnya kan kita tidak nyaman. Ada sesuatu yang berontak kan dalam diri kita. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan apa yang kita percaya. Tapi kalau itu memang kita percaya, meskipun aturannya seperti itu sebetulnya kita sudah melaksanakan apa yang makna disiplin tersebut. Itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita ke nilai kebajikan universal. Ini juga masih teori, merupakan nilai positif manusia yang secara global disepakati untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, misalkan setiap orang itu kan pasti punya nilai-nilai kebajikan kan. Seperti kalau sekarang kan zamannya profil pelajar Pancasila ada mandiri, beriman, bertakwa, terus kemudian bergotong royong, berkebinekaan. Ini kaitannya adalah nilai kebajikan tersebut diyakini, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri kita itu otomatis akan terbangun kalau kita percaya akan adanya nilai kebajikan itu dan tumbuh di dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi yang sudah tadi kita pelajari juga bahwa motivasi itu ada eksternal, ada internal Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada dorongan motivasinya ya. Ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam. Nah ini yang untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita sebagai guru ya datang tepat waktu atau ternyata datangnya terlambat. Apa sih sebenarnya motivasi kita untuk datang tepat waktu? Kan macam-macam kan. Ada yang nggak ingin ditegur, ya. Ada yang nggak ingin masuk ranking 10 besar, ya. Ada yang karena memang kita percaya nilai kebajikan kita adalah menghargai waktu, tanggung jawab. Itu kan beda kan. Motivasi kita untuk datang tepat waktu, wah
biar nggak ditegur bapak misalkan, biar nggak dianggap gimana, itu kan macam-macam. Nah, kalau memang itu masih berasal dari luar, itu masih berupa motivasi eksternal. Misalkan ada juga yang misalkan tidak terlambat maka akan mendapatkan hadiah, itu kan juga motivasi eksternal. Kita datang tepat waktu karena mencari imbalan sesuatu. Beda dengan untuk menghargai diri. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jika kita bisa menumbuhkan ini, ya khususnya diri kita sendiri dulu, kemudian kita tularkan juga ke anak-anak, maka itu yang sebetulnya akan lebih lekat di dalam diri kita, karena itu adalah motivasi internal tadi, berhubungan dengan yang teori kontrol tadi, yang bisa mengatur, yang bisa mengontrol adalah sebetulnya diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini terkait apa itu merdeka yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini Bapak Ibu kuncinya. Sebetulnya sebelum memang kita memerintah atau mengatur orang lain kan kita coba cross check, kita bisa nggak sih mengatur diri sendiri? Ya, mengatur diri sendiri dalam artian itu tadi, kita bisa mendisiplinkan diri dengan motivasi intrinsik kita sendiri, bukan karena kita melakukan tersebut karena takut hukuman atau karena ada imbalan, tapi memang tumbuh dari kemauan kita sendiri. Itu. Kemudian, nah ini tadi yang berkaitan apakah dihukum oleh penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak. Sebetulnya ya, dengan hukuman atau dengan bujukan atau dengan penghargaan itu kan juga sama saja adalah dari dorongan eksternal kan Bapak Ibu kan, bukan dari internal. Otomatis itu juga sebetulnya memberi dampak yang kurang baik pada anak. Ya ini menurut Alfikon ini, menurut penelitiannya itu hanya bersifat jangka pendek. Penghargaan menghukum itu tadi, kemudian juga bisa jadi tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan. Tapi ini kita cek juga ya nanti ya, apakah memang betul nggak boleh memberikan penghargaan. Bisa jadi Bapak Ibu, sebetulnya bentuk program penghargaan itu kita bisa lakukan dengan program kebajikan atau apresiasi. Apresiasi atau pengakuan ini kuncinya adalah ini Bapak Ibu. Secara khusus, secara pribadi, untuk semua murid konsisten dan fokus pada prosesnya. Contohnya, kita kan kalau ngasih penghargaan atau apresiasi kan paling banter, iya sip, good job gitu kan. Nah, sebetulnya kita harus paling nggak mengaitkan ada nilai kebajikan apa yang anak tersebut itu lakukan sehingga kita memberikan apresiasi, dan ada pembukanya dan di situasi seperti apa. Jadi nggak hanya sekedar apik nak sip gitu toh, tapi misalkan kita pendekatan tadi ya, sebelumnya kan ini secara khusus, secara pribadi kita obrol-obrol dengan anak. Kemarin Pak Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali karena pada saat menolong murid ya yang ada di kelas, kamu bisa menolongnya. Itu jadi antara pembuka dan kita menekankan nilai kebajikannya. Jadi anak tahu, ternyata aku dengan peduli, dengan aku rasa tanggung jawab, itu saya bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Jadi intinya kita membawa anak juga biar mengetahui dari perlakuan dia itu, anak-anak sadar ada nilai kebajikan yang mereka lakukan. Nggak hanya sekedar bagus. Anak-anak kan juga masih abstrak loh, bagus itu sebenarnya di mana. Itu maksudnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang ini materi baru. Menurut Bapak Ibu, ini ada hukuman atau konsekuensi dari pernyataan-pernyataan atau dari tindakan guru ini. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tadi. Iya. Ada yang pernah melakukan ini? Ya, sama saya dulu juga pernah gitu. Iya dulu. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Ya kita cross check ya nanti ya, nggak apa-apa jawab hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Nah, konsekuensi. Kira-kira berarti bisa ada gambaran ya perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak menggunakan sepatu seharian, berarti hukuman atau konsekuensi? Tidak memakai sepatu, hukuman ya? Coba ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena 10 menit terlambat. Pada saat PJOK loh ini loh. Konsekuensi itu yang terakhir karena memang konteksnya adalah pelajaran olahraga, adalah konsekuensi. Intinya sederhananya sebetulnya adalah jika hukuman itu lebih bersifat spontan, keinginan guru pribadi. Kalau konsekuensi itu bisa juga kita beri sosialisasi dulu, kita ajak diskusi anak-anak dulu, bagaimana anak-anak ketika melakukan ini akan ada akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan. Itu bisa jadi kita lakukan komunikasi dulu kepada anak-anak agar anak-anak juga tahu kalau konsekuensi kalau hukuman tadi bersifat spontan, kemudian menghukum bisa secara fisik ataupun psikis. Itu Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya tadi. Ya, kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi. Ya, tadi ya bisa berupa fisik maupun psikis, bersifat memaksa. Kemudian nanti anak membenci kedisiplinan karena nggak tahu kok salah ternyata dihukum seperti ini. Ya, kecuali kita buat kesepakatan dulu. Nanti ketika kamu terlambat, konsekuensinya harus, itu boleh kalau memang ada komunikasi atau kesepakatan terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah restitusi. Ini pengantar saja, nanti di belakangnya ada aplikatifnya. Jadi intinya restitusi itu adalah proses ya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya ketika anak berbuat salah, ketika anak melakukan kesalahan, kita nanti bisa praktek menggunakan konsep restitusi ini. Ya, ini gambaran awalnya. Nanti kita bahas di terakhir. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak peraturan? Kira-kira beda enggak, Bu, peraturan dan keyakinan kelas? Beda. Beda apa podo, Bu? Kita coba ya lihat ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa, Bu? Jenengan keluar pakai sepeda motor menggunakan helm enggak? Harus. Kenapa alasannya, Bapak Ibu? Wedi ditilang. Keselamatan, ya. Kan ada juga kan, kalau keselamatan ini, kalau saya pribadi kalau deket-deket kan nggak mau pakai helm. Kalau misalkan deket nggak pakai helm, berarti itu sebetulnya karena keselamatan bukan? Berarti karena takut ya, hubungannya kan karena takut mendapatkan hukuman kan, tilang itu. Nah yang kedua, mengapa kita zamannya COVID ini 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kira-kira karena apa memiliki peraturan itu? Karena memang kesehatan kita, bukan karena iya kalau ini kan apa karena denda tadi? Ya enggak ya. Nah, atau ini harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, atau sederhananya kalau kita pergi ke mana pakai kereta kan juga kita otomatis sadar diri datang sebelum waktunya ya. Nah, ini juga terkait peraturan-peraturan yang sering kita jumpai. Nah, sebetulnya untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, karena kesehatan diri, karena keselamatan diri, ya kita kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan saja. Memang peraturannya harus menggunakan helm, tapi kan keyakinan kita adalah
untuk keselamatan kan. Nah, ini kemarin juga ada sedikit cerita Bapak Ibu, ketika fasilitator itu kunjungan ke sekolah, itu anak-anak otomatis memberikan salam kepada orang baru, tamu baru. Assalamualaikum Pak. Itu kan merupakan sesuatu yang langka ya Bapak Ibu ya. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Apa mungkin hanya karena peraturan saja? Enggak kan? Dengan memberi salam berarti mereka yakin dengan memberikan salam itu mereka juga mendapatkan doa kan? Memberikan doa dan mendapatkan doa. Itu kalau memang betul-betul keyakinan ada pada diri masing-masing murid. Sama dulu saya PPL pas di Malang Bapak Ibu. Beda dengan di sini. Saya duduk di tempat-tempat lorong itu, nggak kenal kan dengan saya pertama itu. Anak-anak itu langsung nyun sewu Pak, ini nunduk juga gitu. Ya itu, karena kan memang dia masih yakin kan nilai-nilai budi pekerti, unggah-ungguh kepada orang tua. Beda kalau di sekolah Surabaya, kita duduk bludas melari-lari kan juga masih banyak. Nah itu juga mungkin anak-anak sedikit demi sedikit, memang nggak bisa langsung sulapan, langsung sehari, langsung semua gitu kan nggak mungkin, karena memang butuh tadi proses. Oke, ini Bapak Ibu, sebetulnya lingkaran ini yang peraturan itu paling kecil, kemudian keyakinan kelas ada pada kelas kita masing-masing, lingkungannya sudah positif, sekolah maka akan membentuk sebuah konsep budaya positif. Ya, kita juga nggak mungkin gerak sendiri kan, kita nggak mungkin saya sendiri atau nanti Bapak Ibu di sini sendiri, pasti membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Nah, nih menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturannya ini ya. Kira-kira dari peraturan ini keyakinan apa yang seharusnya dibangun? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terkait apa? Kerapian, pembiasaan, tanggung jawab kan ada di sini kan. Ya, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya sebetulnya dia diajari untuk menghormati kan, menghargai. Nah, itu keyakinan yang kita tanamkan itu. Memang peraturannya seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah disiplin. Nah, betul sekali. Dan sampai bawah kita cek. Ini dia ya. Nah, menghormati orang lain, komitmen juga. Kemudian tadi dilarang melakukan kekerasan, itu juga bentuk kita meyakini keselamatan. Anak-anak juga kan karena nggak tahu ya lari-lari kemudian sampai jatuh, menyelakai temannya, itu karena dia masih belum yakin akan keselamatan. Memang kita percuma kan, kita nulis dilarang lari-lari, dilarang melakukan kekerasan, tapi karena karena keyakinannya belum terbentuk, maka hanya sekedar peraturan saja. Sama, gunakan masker. Kalau kita nggak yakin itu bisa menjaga kesehatan, keselamatan kan apa yang terjadi ketika pandemi? Ya kalau nggak ada Satpol PP ya nggak pakai masker. Itu ya Bapak Ibu ya, inti keyakinan itu. Selanjutnya, nah ini singkat jelas padat. Sebetulnya apa yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita itu sama Bapak Ibu, diri kita, murid kita, ataupun siapapun selagi masih manusia, ini kita butuh 5 kebutuhan ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan penguasaan. Seseorang melakukan sesuatu pasti didasari untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Saya coba ingat-ingat introspeksi, oh ya saya kepengen ini, karena ya saya nggak mau diatur karena saya pengen bebas. Tapi ada kaitannya nanti dengan motivasi intrinsik, ada kaitannya dengan posisi kontrol. Ini pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ini, hubungannya dengan 5 posisi kontrol adalah kita sebagai guru, ya, ini bisa melakukan posisi kontrol kepada murid-murid kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Idealnya sebisa mungkin kita sebagai manajer, kita coba perhatikan yang selama ini sebelumnya saya lakukan ya,
lebih banyak menghukum. Misalkan guru nunjuk-nunjuk, kamu ya kalau tidak melakukan awas ya, itu ancaman, berisi-berisi ancaman. Hasilnya apa nanti? Justru anak-anak memberontak. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Ya, nanti lama-kelamaan murid ya nanti bisa muncul pendapat seperti ini, Jarnoai nanti juga marah-marah lagi. Malah kan biasa kan, paling jongko suwe-suwe dianggap biasa marah itu. Nah, ada yang versi posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini ketika guru berbuatnya seperti ini, berceramah mengatakan seharusnya itu kamu seperti ini, seharusnya kamu tidak bermain bola di kelas. Ketika kamu bermain bola di kelas kemudian memecahkan kaca, Pak Guru itu yang dimarahi oleh kepala sekolah. Ini gara-gara kamu. Nah, pokoknya menunjuk seorang anak itu agar dia berposisi sebagai pembuat kesalahan itu. Nah, akhirnya apa? Ini tadi hasilnya dia bisa jadi menyembunyikan atau menyangkalnya. Bukan Pak, akhirnya yel-yelan yang terjadi seperti itu. Atau minimal ini kan kalau yang dua ini tadi identitas gagalnya adalah kontrol dari luarnya, menghindari hukuman. Minimal kita sebagai teman di sini Bapak Ibu. Ya kita buat alasan-alasan, ayolah kita kerjasama demi Pak Guru. Ya masa kamu tidak mau? Ayo kita kerjasama saling membantu. Akhirnya menumbuhkan siklus ketergantungan. Mereka butuh kita, ya kita juga butuh anak-anak. Ini kemudian kalau sebagai pemantau ini kita lebih diskusi ya, ke arah diskusi sama sebetulnya dengan manajer. Perbedaannya kalau pemantau ini kita ingatkan dengan peraturan, apa sih sebetulnya peraturan yang sudah kita sepakati, kemudian mari kita sesuaikan, kita awasi, kemudian nanti hasil yang dikatakan atau efek ke murid paling enggak nanti memang dia masih berasal dari motivasi eksternal. Apa yang aku peroleh ketika nanti aku melakukan seperti itu? Beda dengan kita berposisi sebagai manajer, kita bisa mengajukan pertanyaan, kenapa kamu tadi melakukan itu? Kita selidiki dulu kesalahan anak itu, kenapa? Apa sih sebetulnya yang kita yakini? Kita kaitkan tadi dengan keyakinan kelas, kemudian kita kuatkan pribadinya, dan nantinya murid akan bisa memahami sebetulnya bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini sederhananya atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru, bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi, slide-nya juga saya berikan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Yang saya katakan tadi adalah ketika ada anak melakukan kesalahan, kita bisa praktik dengan cara ini, yaitu langkah yang pertama adalah kita melakukan stabilisasi identitas ke anak, kemudian memvalidasi kesalahan atau perlakuannya tadi, kemudian menanyakan keyakinannya. Contoh misalkan, kalau kemarin yang saya praktekkan, ini langkah yang pertama, ketika ada anak jajan di luar menggunakan sampah plastik dan jajan-jajan yang tidak sehat ya, kita bisa nanyakan dulu dengan cara-cara ini. Ya, kita jangan menjudge anak itu langsung salah, tapi kita bisa menggali ya, kita itu memang manusia biasa, nah sama seperti Bapak. Bapak juga dulu sering jajan di luar misalkan, sering enak kan karena, atau kesalahan-kesalahan yang lain, main bola di kelas ya Bapak juga dulu sering main bola di kelas. Nah kita stabilkan identitas bahwa sebetulnya berbuat salah itu memang manusiawi, wajar. Nah tapi kita di sini juga tekankan, guru itu, Bapak di sini manggil kamu itu bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan menyalahkan kamu, tapi mari kita cari bersama solusinya bagaimana agar kamu ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan segitiga restitusi ini adalah kita lakukan dengan 4 mata aja.
Ya face to face aja, jangan lakukan di tempat umum langsung menghakimi anak, itu kan bisa berpengaruh juga pada psikologis anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi kebutuhannya. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya kan, sebetulnya anak melakukan sesuatu itu karena apa? Sedang mencari atau sedang memenuhi kebutuhan dasar. Kita sebetulnya sama, kita melakukan kesalahan, ada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Nah, kita bisa tanyakan juga dengan kata-kata ini. Ya, sebetulnya apa sih alasan kamu jajan di luar misalkan? Apa sebetulnya alasan kamu melakukan kegiatan itu yang memang dianggap kita salah itu? Kemudian apa sebetulnya penting ya dengan jajan di luar itu, dengan melakukan permainan bola di dalam kelas, apakah penting? Terus kemudian kita beri solusi atau jalan, kira-kira ada nggak cara lain agar kamu itu bisa menyalurkan atau memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan sebuah yang dianggap kesalahan. Misalkan jajan di luar, berarti ada nggak sih solusi lain kan bisa jadi ya memang susah ya kalau orang tuanya suruh masak, suruh menyiapkan jajanan yang diinginkan, kan itu kan juga salah satu ya. Atau misalkan main bola di kelas, kan kita tawarkan kenapa kok nggak main di lapangan dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Nah, apakah dengan jajanan yang tidak sehat itu bisa menjaga kesehatan dirimu, ya kan? Apakah bisa menjaga kesehatan untuk dirimu tadi, dan bagaimana efek kedepannya ketika kamu lakukan itu terus? Apakah ketika bermain bola di dalam kelas itu apakah bisa membuat rasa nyaman untuk semua teman? Kan kita tanyakan itu, apakah itu bertentangan enggak dengan keyakinan kelas atau dengan keyakinan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Nah, itu Bapak Ibu, intinya kaitannya antara materi yang tadi adalah ini. Untuk menunjukkan disiplin positif, untuk menumbuhkan ini, teori kontrol tadi berkaitan satu sama lain, antara disiplin, kemudian teori motivasi, antara motivasi internal dan eksternal, kemudian bagaimana kita sebagai guru menunjukkan 5 posisi kontrol sebagai apa, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi, bagaimana kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, saling berkaitan semua. Intinya yang paling mengerucut adalah bagaimana semuanya menuju nilai-nilai kebajikan universal yang berdasarkan keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu, cukup alhamdulillah sampai di sini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Apakah nanti kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, Bapak. Masalahnya biasanya anak yang berpasti yang dilakukan tidak hanya itu, besok ini, besok lagi kesalahannya ini, ya, betul. besok lagi kesalahannya ini. Jadi aku tiap begini pun dengan kesalahan yang berbeda-beda. Iya. Tapi anaknya sama, apakah anaknya sama? Nah, mengatasi masalah. kita betul sekali. Kita apalagi kelas besar ya, muridnya banyak. Maka dari itu kita juga sebetulnya butuh catatan reflektif Bapak Ibu. Ya, kita juga mengontrol sejauh mana perkembangan yang mereka lakukan. Ya, misalkan anak ini udah clear ya, besok kan beda anak lagi. Nah, kita nggak apa-apa catat. Apakah nanti yang awal tadi masih mengulangi kesalahannya? Mengulangi. Kalau mengulangi ya terus. Memang itu tadi Bu. Ya, namanya aja proses, berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan motivasi intrinsik. Karena itu tadi, kita memberi motivasi apapun, yang bisa mengendalikan kontrolnya sebetulnya siapa? Anaknya kan. Nah, memang gitu. Kalau saya gini Bapak Ibu, sama pola komunikasi saya dengan orang, dengan siapapun itu bisa jadi berbeda. Ibaratnya saya ngomong dengan orang itu, saya membuka botol atau membuka sebuah botol gitu ya. Nah, kan ada yang model dicongkel, caranya kan beda-beda. Ada yang diputer, ada yang
Palu. Itu kan kita bagaimana kita mengenali karakteristik anak atau karakteristik orang. Saya ngomong dengan Pak Akhir, dengan ngomong dengan Bu Lili kan beda gitu. Ya saya Pak Akhir ngomong dengan ngopi, dengan Bu Lili dengan gimana kan bagaimana tergantung pendekatannya. Intinya gitu. Memang harus sabar dan ini secara khusus. Ya, ketika ada anak salah, kita empat mata. Memang berat Bapak Ibu, cuma kalau memang coba Bapak Ibu ini bisa terinspirasi, bisa melakukan, coba dipraktekkan, insya Allah ada sebuah perubahan lah meskipun itu kecil. Itu ya Bu Jum ya? Ya. Salah terus. Nah, enggak apa-apa, selama kita punya catatan refleksinya, catatan reflektifnya, kita nggak apa-apa suatu saat kita juga komunikasi juga dengan orang tua. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, alhamdulillah pas 30 menit mungkin ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan materi ini bisa harapannya dapat benar-benar teraplikasikan untuk minimal diri kita sendiri dan bisa kita sampaikan juga ke anak-anak kita. Sekian Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait penerapan budaya positif di lingkungan kelas. Semoga dengan tayangan tadi bisa menjadi semangat untuk diri saya pribadi dan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru semuanya untuk lebih bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.